Perkenalkan saya Widya Gracia, NIM 18265. Nanti saya akan menjelaskan setup MBTL untuk tugas IF43 Cybersecurity. MBTL adalah most basic penetration testing lab dari repository Fedra. Kita bisa tinggal tuker compose up dan akses labnya yang main pada localhost 80. Nah, di localhost 80 ini pertama-tama kita lakukan page source analysis. Caranya dengan Ctrl Shift I atau developer tools, bisa juga dengan klik kanan view page source. Nanti di line 78 di source code-nya kita bisa lihat flag pertama. Kemudian kita lakukan HTTP header analysis dan call I, dapat flag kedua di header XMBPTL. Kemudian kita juga lakukan alternatif web service discovery. Web service discovery ini dilakukan dengan nmap dari entry localhost. Ditemukan ada open di port 8080 HTTP proxy. Kita coba untuk langsung buka saja di web. Ditemukan di sini ada flag ketiga. Nah, ini kelihatannya dia bekerja tapi under maintenance, jadi kita pengen lihat directory yang valid. Cara lihat brute force atau scan directory-nya yang mungkin valid, kita bisa gunakan dir search. Nanti dia akan pakai word list yang umum untuk cari directory yang mungkin valid. Nah, di sini kita temukan ada page administrator dengan response 200, yang artinya dia harusnya valid. Kita coba langsung buka saja di web page 8080/administrator. Ternyata ada login form. Login form ini adalah login form administrator harusnya. Dan di sini ada flag yang keempat. Nah, kita pengen coba untuk login, tapi balik lagi ke yang pertama, kita perlu tahu kredensialnya. Di phase pertama tadi ada yang menarik, yaitu PHP-nya ini menerima sebuah query dengan ID, parameter ID SQL query. Nah, kita pengen coba apakah ini rentan terhadap SQL injection. Caranya dengan coba SQL injection yang paling sederhana, yaitu tanda petik 1. Ternyata dia mengeluarkan laman error, dan di laman error ini ada flag. Nah, ini bisa terbukti bahwa ini rentan terhadap SQL injection. Jadi kita coba pakai tools SQL map. Nah, di SQL map ini juga sebenarnya bisa ketahuan payload apa yang cocok untuk SQL query parameter ID ini. Tapi kita tadi sudah buktikan, kita pengen lihat database dalam DBMS servernya. Mungkin ada database yang menarik. Caranya dengan ini /-dbs untuk databases. Ketemu bahwa ada beberapa databases yang mungkin menarik di sini adalah database administrator. Jadi kita pengen tahu ada table apa di dalam database ini. Caranya dengan flag -d administrator database tadi, kita pengen tahu tablesnya. Ditemukan bahwa dalam database administrator ada dua table flag dan table users. Sebenarnya ini dulunya menarik. Pertama kita lihat table flag. Jadi dari database administrator tadi kita pengen lihat table flag.
kita pengen itemnya. Nah, kita ketemu ada kolom flag. Oh, ada entry flag di sini MBPTL 6. Dan yang table usersnya tadi ada entry-nya juga. Nah, seperti di sini ada password yang dihash, dan di SQL map ini juga ada fitur untuk mencari string asli dari hash tersebut. Sini diidentifikasi bahwa hashnya adalah MD5 dan digunakan metode MD5 generate password. Ditemukan username dan password dari admin. Kita coba credential ini untuk login di laman tadi 88 administrator. Ternyata berhasil dan ketemu flag yang ketujuh. Kemudian kalau kita lihat juga di sini ada form upload. Ini seharusnya image, tapi kita pengen tahu apakah dia melakukan pengecekan untuk file non image, karena kalau tidak kita mungkin bisa menanamkan reverse shell. Pertama-tama kita buat dulu reverse shell-nya, bisa menggunakan toolsrefshells.com. Kita pilih PHP cmd karena tadi PHP, kita simpan sebagai payload.php. Nanti kita dapat sebuah script seperti ini. Terus kita isi title-nya sembarang, misalnya payload, terus kita upload payload.php. Ternyata dia berhasil. Dan kalau kita confirm di laman list buku tadi di localhost 80, ada book dengan title payload dan image-nya ini thumbnail, tapi kita bisa klik kanan, open image in a new tab. Kalau kita lihat path-nya di atas, dia di localhost 80 administrator upload random string PHP. Nah, seperti ini. Ada kayak kotak ini execute, ini kosong. Nah, untuk memanfaatkan reverse shell-nya kita bisa baca di blog ini. Misalnya kita diarahkan untuk setup sebuah terminal yang akan listen. Misalnya di port 4444 kita gunakan netcat, flag-nya listen di port 4444. Kemudian di shell-nya kita masukkan komen ini dengan IP-nya ini IP dari komputer kita. Cara tahunya dengan komen IP spasi A. Kalau berhasil listen, dia akan keluar seperti ini di terminal. Nah, kita pertama-tama harus print current directory, print working directory. Ternyata masih seperti di URL tadi, masih di administrator upload. Kita pengen ke directory root, kita mundur 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke root. Kemudian di root itu kita ls, ternyata ada yang menarik flag. Flag ini adalah directory, jadi kita pindah ke directory flag. Terus ternyata ada 2, root dan user. Kita coba baca user.txt dengan cat, dapat flag ke-8. Nah, kalau kita coba baca flag yang root.txt, dia permission-nya denied karena memang kalau kita who am I, kita bukan sebagai root, tapi sebagai www-data. Dan ini juga nggak bisa kayak pindah ke sebagai root dengan su dash. Kita harus gunakan cara lain. Caranya dengan cara periksa binary dengan capability SUID. Ini sebenarnya bisa dengan lean piece, tapi dengan ini juga bisa dengan komen ini untuk melihat
binary dengan privilege yang bisa dijalankan dengan privilege owner. Salah satu yang menarik dari hasil ini adalah user bin bus. Kelihatannya ini adalah typo dari user bin bash. Dan kalau kita lihat di GTFO, user bin bash ini punya kemampuan untuk SUID, set user identification. Jadi kita bisa berpindah ke root. Jadi kita coba jalankan aja user bin bash dengan command ini. Kalau kita ke MI, ternyata kita berhasil menjadi root. Jadi kita tinggal cat root.txt. Nah, kemudian kita diarahkan untuk melakukan SOC analysis. Pertama-tama ada web access log analysis. Web access log ini di Apache 2 ada di sini. Lokasinya di mana? Jadi tadi di root kita ternyata ada folder var juga. Di var gini. Kita pindah ke var. Tadi kan kita di flag. Kita mundur satu terus pindah ke var. Nah, di var ini ada log Apache 2. Kita pindah ke folder ini. Kemudian ada access log. Kalau kita ls dia ada access log. Coba kita baca ini dan grab string mbptl. Kalau kita grab, kita ketemu flag ke 10. Terus kalau command history analysis di ini di directory root, kita pindah langsung aja ke directory root, /root. Terus ini .bash history ini adalah hidden files, jadi kita coba dengan ls sla ada bash history dan bash rc. Bash history ini command line history. Kalau kita grab mbptl ketemu flag 11 dan yang bash rc ini shell configuration. Kalau kita grab mbptl ketemu flag ke 12. Nah, setelah itu ada kontainer lain yang hanya bisa diakses dari kontainer yang compromise yang sedang kita otak-atik tadi. Cara tahunya adalah pertama-tama kita seperti yang tadi kita mau discovery kita gunakan nmap, tapi nmap yang di sini bukan localhost lagi, tapi nmap dari Docker yang sedang kita pegang, karena hanya bisa aksesibel dari Docker tersebut. Jadi kita pengen tahu Docker itu IP-nya apa dan network-nya apa. Ternyata di 172.18.02 dengan CIDR 16. Jadi kita scan network ini dengan nmap. Nmap ditemukan bahwa ada mbptl app dan mbptl internal di 03 dan 04. Jadi kita coba dulu yang mbptl app sama mbptl internal ini ada di port berapa. Kita gunakan nmap lagi, tapi ini dengan flag port ketemu mbptl app di 5000 dan mbptl internal di 31337. Nah, kita coba yang pertama kita coba cari tahu lebih lanjut tentang yang ini mbptl app 5000. Coba kita crawl, dan dia menjalankan HTTP. Di sini langsung ketemu flag ke 13. Kemudian kalau kita perhatikan juga ini dia menerima parameter name dan langsung di display di HTTP-nya. Kita coba di HTTP header, kalau call i kita ketemu juga bahwa ini dia menjalankan Flash, dan Flash ini biasanya menjalankan framework Jinja 2. Framework ini rentan terhadap SSTI, server side template injection. Jadi seperti SQL injection tadi, kita coba payload SSTI yang paling sederhana. Nah, ini payload yang paling sederhana. Kalau dia memang rentan terhadap SSTI, dia akan membalikan
HTML4.9 di laman HTML-nya, dan ternyata eh, rentan terhadap SSDI. Nah, tadi kita pengen melihat flag di Docker ini, di MBPTL app. Jadi kita perlu akses terhadap modul OS atau subproses. Jadi kita perlu cari subclass yang globalnya punya akses terhadap modul tersebut. Kita gunakan payload ini. Sebenarnya ini sama seperti tadi. Kita call ke 18.03.5000 dengan ini, kita ingin tahu kelas yang globalnya punya akses ke OS atau subproses. Biasanya ada 0 sampai 600 subclass, jadi kita loop sampai 600. Tapi biasanya objeknya itu ada di antara 300 sampai 500. Jadi 300 sampai 500 itu kita bisa coba pilih random. Saya di percobaan kedua atau ketiga saya memilih 359, dan ternyata itu namanya importer, dan itu bisa kalau kita coba di ini subclass 359, kita coba command ID, keluar dia ID-nya misalnya nobody. Jadi kita pengen coba command yang lain, misalnya LSLA, kita encode dengan HTTP encoding. LSLA ada file flag.txt, jadi kita coba baca cat flag.txt, tinggal diubah ini saja suaranya, dapat flag ke-14. Kemudian kita perhatikan lagi di ini laman administrator ada tombol untuk null binary MBPTL internal. Kebetulan MBPTL internal ini juga salah satu service yang hanya accessible dari yang compromise. Kalau kita ingat tadi di ini MBPTL internal, jadi kita bisa lakukan reverse engineering sambil mengingat bahwa itu ada di port 31337. Nah, dari kita download binary-nya, kita bisa gunakan strings atau dengan XSD. Jadi saya prefer dengan XSD karena dia hasilnya agak putus-putus. Jadi di XSD ini kita bisa lihat ada MBPTL 15, dan dia disediakan di CB, 4CS, dan dia saja sampai kurung kerau penutup. Dan dapat konstruksi sifatnya seperti ini. Nah, kemudian sebenarnya kita bisa juga, kalau mau lebih gampang, langsung aja dia pakai tools Docbolt. Di sini di Docbolt ini disediakan kayak hasil Hydra, binary yang memang untuk reverse engineering. Ini sudah direkonstruksi untuk kita. Nah, hasil dari Docbolt ini bisa dilihat nanti juga ada hint bahwa si internal service ini punya flag ke-16. Ini hasil di compile atau reverse engineering-nya dari main. Main di sini ada flag 16.txt. Nah, kalau kita ingat tadi dia berjalan di 31337, tapi kalau kita curl dia gagal. Jadi mungkin dia menjalankan binary protokol yang mungkin custom. Jadi kita coba netcat di sini ke yang tadi,
ternyata berhasil, ada keluar flag yang ke-16. Oh ya, kalau misalnya Redcat atau Nmap belum ada di Dockernya, cara bawaan kita pertama harus apt update, baru apt install Redcat dan Nmap. Nah, dan dia ternyata ini menerima menunggu input. Terus kalau kita kembali, apakah ada yang bisa dilakukan dengan input ini? Kalau kita lihat lagi di hasil dari Ninja-nya, ternyata input ini menggunakan fungsi gets. Nah, fungsi gets ini terkenal rentan terhadap buffer overflow karena dia tidak memvalidasi panjang input, dan kalau kepanjangan dia bisa merewrite memori yang terdekat, misalnya return address-nya. Jadi kita pengen coba untuk rewrite return address-nya ke something interesting. Kalau kita lihat lagi di Binary Ninja, atau kita langsung saja ke gunakan Binary Ninja kita, ada fungsi yang menarik namanya _secret. Nah, ini menjalankan bin shell. Ini bisa untuk menjalankan command OS seperti ID, seperti yang tadi. Kita sudah tahu polanya, kita pengen lihat file flag. Nah, alamat secret ini ada di ini 0x 004006 seperti itu. Jadi gimana kita bisa rewrite? Pertama kita harus buat payloadnya. Payload dari buffer overflow itu terdiri dari offset dan return address dari secret. Return address-nya tapi kita sudah tahu dari Binary Ninja. Offsetnya itu dari mana? Pertama, buff-nya ini sebenarnya di alokasi berapa? Alokasi 80 dalam angka hex. 80 dalam angka hex itu 128. Berarti dia pertama-tama 128 byte. Terus dia ada save RBP. 128 tambah 8, 136 byte. 136 byte asal, baru kita tambahkan dengan alamat secret yang akan rewrite alamat return address-nya. Byte asal misalnya A gitu. Jadi kita craft payloadnya dengan Python 3, karena ini alamatnya nanti harus menggunakan little endian kalau tidak salah. Jadi kita gunakan struct pack ini di append terhadap byte sembarang. Misalnya kita gunakan sebanyak 136, terus kita pasangkan ke MC yang tadi MBPTL internal. Nah, ini kita jalankan. Kalau misalnya kita coba ID dia tidak berhasil. Kita konfirmasi lagi dengan ls ketemu ada flag.txt. Tinggal kita cat flag.txt, kita dapat flag terakhir. Berarti kita udah berhasil mengambil flag dari tiga services, termasuk root flag di services pertama. Terima kasih.